Terdapat pasangan muda yang baru saja menjalin hubungan. Mereka berdua merupakan agen properti, bekerja menjual rumah-rumah baru ataupun bekas kepada para klien. Tetapi terlihat hubungan mereka agak memudar. Kenapa? Terlihat si perempuan yaitu Summer tidak ingin disentuh oleh si pria yaitu Will. Selain menjadi seorang agen properti, Summer suka sekali berenang. Dia mempunyai tato besar di belakang tubuhnya. Dia juga mempunyai seorang teman curhat wanita bernama Rene. Will mempunyai acara, yaitu dia harus mengisi pidato tentang edukasi bagaimana caranya menjadi agen properti yang baik. Will mengharapkan kehadiran Summer, tetapi terlihat Summer tidak ada. Di sana, yang menemani Will hanyalah ibunya, yaitu Camille. Tentu karena Summer tidak hadir, Will agak kecewa. Pertanyaannya, Summer kemana? Will pulang dan terlihat Summer sedang tidur di kasur. Will bertanya, Summer tadi kemana? Kenapa tadi tidak hadir di acara milik Will? Summer berkata bahwa dia tidak hadir karena ketiduran. Tetapi terlihat dari tatapannya sepertinya Summer berbohong. Will marah dan dia memutuskan untuk tidur tidak satu kamar dengan Summer. Besoknya, Summer mencoba untuk membersihkan rumah karena ternyata rumah ini mau dijual ke orang lain. Ketika sedang membersihkan rumah, Summer menemukan sesuatu yang aneh. Dia menemukan kulit ular di bawah pot bunga. Di sisi lain, Will sedang keluar mencoba untuk membeli rumah sitaan yang harganya cukup murah. Will mendapat SMS. Will disuruh oleh Summer untuk pulang ke rumah. Tentu Will agak bingung. Apakah semuanya baik-baik saja? Will mencoba untuk menelpon Summer tetapi tidak diangkat-angkat. Will pulang. Dia melihat sepatu Summer di depan pintu. Will berteriak halo tetapi tidak ada yang menjawab. Will mengecek ke atas, dia pergi ke kamar, dan ya, di sana Summer sudah mati dengan cara mengerikan. Ditusuk berkali-kali sampai meninggal dunia. Bahkan pisaunya masih menancap di punggungnya. You know, business. There was this fella standing outside. I'm sorry I fell asleep. Malta, Croatia. Kita diperkenalkan oleh seorang detektif bernama Tom. Dia sudah menikah dengan wanita cantik bernama Elia. Dan Elia ini merupakan keponakannya Robert, kapten polisi tempat di mana Tom bekerja sebagai detektif. Tom bersama dengan Elia pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan Robert serta rekan kerja lainnya. Di sana ada Wally. Dia merupakan polisi bagian narkotika. Dia merupakan temannya Tom dan Robert. Tom dan Elia datang terlambat karena tadi ada insiden dapur. Insiden ini menyebabkan tangan Tom menjadi luka dan harus dijahit 6 jahitan. Singkatnya, mereka memesan meja lalu makan serta minum bersama. Mereka juga tertawa karena bercerita satu sama lain. Tom bercerita tentang Jesse James. Jadi Jesse James dan komplotannya merampok kereta. Dia menodong semua penumpang. Dia berkata, baiklah serahkan harta kalian atau kami bunuh yang wanita dan perkaos yang pria. Seorang penumpang pria mengangkat tangannya dan bertanya, maaf, apakah maksudmu bunuh yang pria dan perkaos yang wanita? Lalu pria gay di belakang menyahut, maaf, aku rasa Jesse James lebih paham cara merampok kereta. Setelah bercerita, Tom melihat Robert. Jadi Robert mendapat sebuah telepon dan kelihatannya Robert tidak begitu senang setelah menerima telepon tersebut. Ternyata Robert ditugaskan untuk menginvestigasi kasus meninggalnya Summer. Karena sekarang Robert lagi sakit MS, Robert meminta bantuan Tom. Robert ingin Tom yang menyelidiki kasus pembunuhan ini. Singkatnya, mereka berdua sampai di TKP. Tom akan ditemani oleh Cleary, seorang detektif juga. Cleary menjelaskan bahwa kita mendapatkan kasus pembunuhan agen properti. Tom mulai mengecek seluruh TKP. Semuanya terlihat normal-normal saja. Tom mulai mengecek jasadnya.
Berdasarkan forensik, Summer ditusuk sangat amat kuat sampai pisaunya menancap di punggungnya. Tom melihat sebuah sarung tangan. Tom berlutut dan mencoba untuk mengecek sarung tangan tersebut. Tetapi ternyata itu milik petugas forensik yang ada di sana. Tom langsung menanyakan nama siapa orang ini dan menegurnya untuk lain kali jangan ceroboh. Tom berkata bahwa ketika kamu masuk ke dalam TKP, kerjamu dipertanggungjawabkan di hadapan 12 juri sidang. Jadi intinya, di TKP kalian harus berhati-hati. Satu barang tertinggal saja dan kalian akan menjadi tersangka. Tom bersama dengan Cleary menginterogasi satu saksi yang merupakan tetangganya Summer bernama Brenda. Jadi Brenda lagi duduk di luar sedang merokok. Brenda mendengar mobil berhenti. Brenda melihat mobil tersebut. Lalu setelah itu, Brenda melihat seorang pria berjalan masuk ke dalam rumah Summer. Cleary bertanya, pria tersebut seperti apa? Brenda tidak tahu soalnya si pria memakai jaket bertudung. Tetapi Brenda melihat kalau pria ini jalannya agak aneh, seperti pincang. Besoknya, Tom mulai menginterogasi Will. Tom berkata bahwa dia adalah detektif yang akan menangani kasus pembunuhan Summer. Sebelum mulai, Tom memberikan bela sungkawanya terhadap Will. Tom bertanya, berapa lama Will dan Summer berhubungan? Apakah ada masalah di hubungan mereka? Summer seperti apa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Will menjelaskan bahwa dia sudah berhubungan dengan Summer selama 1,5 tahun. Hubungan dia dengan Summer itu normal, seperti orang pada umumnya. Ada suka dan juga ada duka. Will melihat Summer terakhir kali pagi ini di rumah. Will menjelaskan kalau dia dengan Summer sempat bertengkar tadi malam. Bertengkar kenapa? Karena Summer tidak hadir di acara edukasi milik Will. Tom bertanya, apakah Will tahu siapa yang akan membeli rumahnya? Jadi, Summer merupakan agen properti. Dia mencoba untuk menjual rumah dia dengan Will. Singkatnya, Summer menemukan orang yang ingin membeli rumah mereka. Will berkata bahwa dia tidak tahu siapa orang yang akan membeli rumah mereka. Hanya Summer yang tahu. Tiba-tiba, Will ingin menangis. Katanya dia berniat untuk menikahi Summer. Will sudah bercerita ke ibunya tentang dia dengan Summer. Tom bertanya, kenapa Will belum menikahi Summer? Karena ternyata secara teknis Summer masih berstatus menikah dengan orang lain. Kedengarannya memang agak aneh, tetapi Summer dengan suaminya pisah ranjang. Nama suaminya Summer yaitu Sam Gifford. Disinilah mulai muncul kecurigaan. Bisa saja Summer dibunuh karena masalah asmara. Tom ingin Will melakukan tes kebohongan di alat poligraf. Tom hanya mencoba untuk menakut-nakuti Will. Siapa tahu Will berbohong. Tetapi Robert bersama dengan kepala polisi yaitu Marty menyuruh Tom untuk membiarkan Will pergi. Kenapa? Soalnya Will tidak mempunyai bekas cakaran atau tanda-tanda perlawanan. Cleary datang dan mendapatkan kabar bahwa ada saksi yaitu seorang nenek. Cleary ditanya oleh Robert, bagaimana dengan ponsel milik Summer? Apakah sudah ketemu? Cleary berkata bahwa tim mencoba melacaknya tetapi tidak ada hasil. She's technically still married. Sam Gifford. Lift your arm. Tom, let him go home. He's cooperating with us. We'll get it fixed. Tom pulang dan rumahnya sedang direnovasi karena atapnya jebol. Salah satu tukang di sana bernama Peter dan Tom kenal dengan Peter. Marty sangat khawatir. Kenapa? Sepertinya Tom belum siap menghadapi kasus ini. Ditambah Tom memiliki masa lalu yang bisa dikatakan tidak baik. Robert menyuruh Marty untuk tenang saja karena Tom merupakan polisi yang jujur. Tom merupakan orang paling berpengalaman menangani pembunuhan di kepolisian. Besoknya, Tom bersama dengan Cleary pergi melihat jasad Summer. Dokter berkata bahwa baru kali ini ada pisau menyangkut di badan dan susah dilepas. Jadi tulang Summer harus dipotong dulu.
baru pisaunya bisa dilepas. Terdapat 37 tusukan di seluruh tubuh Summer. Ada sperma juga di kemaluan Summer. Pergelangan tangan terikat tali. Lab memastikan bahwa tidak ada sidik jari yang tertinggal. Tidak ada luka memar di bawah pinggang. Tidak ada tanda pemerkosaan. Tetapi menurut Tom, masih ada kemungkinan bahwa kasus ini adalah kasus pemerkosaan. Dokter juga menemukan rambut pirang, yang dimana rambut ini bukan milik Summer. Ada satu hal yang sangat amat aneh. Di ujung telapak Summer terdapat garis merah, dan itu bukan darah, melainkan sebuah cat. Namanya cat labur. Dulu dipakai di rumah tua dan sekarang tidak diproduksi lagi. Di bagian jari-jari Summer juga terdapat sebuah luka memar. Dokter menjelaskan bahwa luka tersebut merupakan luka akibat pembelaan diri. Tom mengecek CCTV dan dia menemukan mobil lewat. Dan mobil tersebut sama dengan mobil yang dilihat oleh saksi yaitu Brenda. Mobil tersebut merupakan Buick LeSabre keluaran tahun 1990. Setelah dilihat dengan jeli, Cleary menemukan sesuatu. Mobil tersebut ban belakangnya tidak ada peleknya. Tom kembali ke TKP. Di sana, Will menjelaskan ke semuanya bagaimana dia menemukan jasad Summer. Setelah digeledah kamar tidur milik Summer, Tom menemukan sebuah foto. Foto Summer bersama dengan suaminya yaitu Sam Gifford. Tom mengambil foto tersebut lalu kembali mengecek. Setelah mengecek rumahnya, bukannya fokus ke kasus, Tom malah fokus ke dapur yang ada di sana. Tom berkata bahwa dia jatuh cinta dengan dapur ini karena mempunyai keran air yang canggih. Tom menginterogasi temannya Summer yaitu Rene. Ketika diinterogasi, semua jawaban Rene itu tidak tahu. Di kantor, bukannya fokus terhadap kasus, terlihat Tom malah mencoba belanja online. Dan apa yang dibeli? Keran yang ada di dapur tadi. Dapur milik Will dan Summer. Cleary mendapat sebuah video CCTV. Video tersebut berisi seorang laki-laki secara diam-diam memotong rambut seorang wanita di bus. Siapa laki-laki tersebut? Suaminya Summer yaitu Sam Gifford. Tom dan Cleary pergi ke rumah Sam. Keadaan cukup tidak normal karena Sam bersikap sedikit aneh. You mind if we talk up front? Is she dead? Maybe, 9 a.m.? Right now, everyone is a suspect. You understand? William, Oklahoma, Mary. Seperti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tom menjelaskan bahwa Summer meninggal dunia. Tom bertanya, kapan terakhir kali Sam melihat Summer? Sam menjelaskan bahwa terakhir kali dia melihat Summer beberapa bulan yang lalu. Cleary bertanya, hari di mana Summer dibunuh, Sam berada di mana? Sam berkata bahwa dia pergi memancing sendiri di Danau Jackson. Cleary menyadari sesuatu. Di tangan Sam seperti ada darah atau luka. Sam menjelaskan bahwa ini adalah cat. Cleary ingin melihatnya tetapi Sam menolak. Sam bertanya apakah dia adalah tersangka. Tom menjelaskan bahwa sekarang semua orang tersangka. Sam ingin menyudahi interogasi ini. Jika Tom dan Cleary ingin menahannya, Sam ingin pengacara. Tom meminta bantuan kantor. Tom memberikan plat nomor mobil milik Sam. Tom ingin visual mobil milik Sam lewat CCTV. Kemana dia pergi dengan menggunakan mobil tersebut. Malamnya, Tom bersama dengan Elia dan partner kerja lainnya menari. Setelah menari, mereka semua duduk-duduk sambil minum. Wally memberikan mereka semua sebuah gantungan. Dan di gantungan tersebut terdapat informasi tentang konsultasi keamanan. Jadi, Wally mempunyai bisnis baru, yaitu konsultasi keamanan. Besoknya, Tom kembali bekerja. Sambil bekerja, Tom bertanya, sudah berapa lama Cleary dengan pacarnya berpacaran? Cleary menjelaskan bahwa dia sudah berpacaran selama 6 tahun. Tom bertanya, kenapa Cleary tidak menikah saja? Cleary berkata bahwa dia tidak mau. Tom menceramahi Cleary. Cleary sudah berumur 45 tahun, dikit lagi 50 tahun. Jangan sampai tua sendirian karena itu menyedihkan. Cleary malah membantah, dia lahir ke dunia ini sendirian.
menjalaninya sendirian dan akan mati sendiri. Jadi, tidak peduli. Mendengar hal tersebut, Tom hanya bisa berkata, "Oke, jagoan." Tom mendapat sebuah fakta baru. Summer berhasil menjual 6 rumah, tetapi tidak mendapatkan komisi sepeser pun. Tom bertemu dengan Will dan ibunya. Kenapa? Ternyata ibunya Will yaitu Camille yang mempunyai perusahaan agen properti. Will dan Summer bekerja di perusahaan tersebut sebagai agennya. Tom bertanya, kenapa Summer tidak mendapatkan komisi padahal sudah menjual 7 rumah? Camille menjelaskan semua komisi yang didapat oleh Summer itu dialihkan ke investasi properti dan total investasi tersebut sebesar $70.000. Itulah kenapa Summer tidak mendapatkan komisi setiap kali menjual rumah, karena komisinya dialihkan ke investasi properti. Ditambah ternyata rumah yang ditempati Will dan Summer yang sekarang ingin dijual itu milik Camille, ibunya Will. Ternyata Tom mempunyai pengalaman buruk. Jadi dulu waktu bertugas di Philadelphia, rekan Tom diinvestigasi. Rekan Tom yang diinvestigasi ini takut Tom akan buka mulut. Jadi dia menggunakan batu, menggores kaca mobil Tom dengan tulisan, "Dasar pengadu, akui saja." Karena ancaman tersebut, Tom sampai menyimpan pistol di bawah bantalnya. Elia mendapat kabar dari istrinya Robert. Istrinya Robert berkata bahwa Robert penyakitnya suka kambuh. Kadang di kamar mandi, Robert tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Will kedatangan seorang tamu. Dan orang ini agak aneh. Dia mengaku datang ke sini hanya untuk memberikan surat milik Will yang menyasar ke rumahnya. Tetapi anehnya ketika Will ingin menutup pintu, orang ini tanpa sengaja menaruh kakinya di pintu. Seakan dia memaksa Will untuk jangan menutup pintunya. Jesus Christ. This is mine. That's yours. Move your foot. No problem. Ponsel milik Summer terlacak di jalan Limerick pada pukul 19.40 sebelum dibunuh. Setelah diselidiki, Summer pernah menjual properti di sana. Pertanyaannya, kenapa Summer kembali ke jalan Limerick? Yang pasti bukan untuk mengantar kliennya. Kenapa? Soalnya Summer menjual properti di sana 14 bulan yang lalu. Tom pergi ke jalan Limerick, tempat di mana 14 bulan yang lalu Summer menjual properti. Tom sampai di sana dan rumah tersebut sudah menjadi gereja yang kelihatannya kosong. Tom masuk dan menemukan sebuah cat berwarna merah dan cat tersebut merupakan cat labur. Cat yang sama yang ada di tangannya Summer setelah dibunuh. Terlihat gereja tersebut baru saja dicat dengan menggunakan cat tersebut. Tiba-tiba datang seseorang pria cukup tenang. Tom bertanya, siapa yang mengecat gereja ini? Orang tersebut berkata bahwa yang mengecat gereja ini adalah sukarelawan gereja. Tom mulai bertanya, apakah pernah bertemu dengan Summer? Tom juga menunjukkan foto Sam Gifford. Apakah orang ini pernah ke sini? Semua jawaban orang ini tidak. Dia tidak mengenal Summer dan dia tidak pernah melihat Sam datang ke sini. Ternyata setelah dicek oleh lab, rambut yang ditemukan di jasad Summer merupakan rambut wig. Terus juga ada nomor yang menelpon Summer sebelum dibunuh. Nomor tersebut merupakan nomor sekali pakai. Nomor ini menelpon Summer 6 kali. Setelah pembunuhan, nomor ini sudah tidak pernah menelpon Summer lagi. Jadi satu-satunya petunjuk yaitu rambut wig. Rambut yang ditemukan di jasad Summer. Tom meminta pendapat istrinya. Tom menunjukkan foto mobil yang terekam CCTV. Mobil yang datang ke rumah Summer ketika pembunuhan terjadi. Elia berkata bahwa mobil tersebut bukan Buick LeSabre, tetapi Chrysler Imperial tahun 90-an. Bagaimana Elia tahu? Karena Elia sempat punya mobil ini waktu kuliah. Tom bersama dengan Cleary pergi ke toko mobil untuk mencari tahu apakah benar mobil yang terekam oleh CCTV ini merupakan mobil Chrysler Imperial. Setelah dicocokkan ternyata benar. Di sana Tom sekalian juga ingin mencari mobil baru untuk dia. Di sisi lain, Will bersama dengan keluarga lainnya berada di tempat
kremasi, merencanakan kapan seharusnya Summer dikremasi. Ketika sedang berduka, di sana ada orang yang kelihatannya cukup aneh. Will mencoba untuk mengejarnya tetapi gagal, kehilangan jejak. Me too. Hey, stop! A few nights ago, Will bertemu dengan Tom. Will berkata bahwa baru-baru ini ada orang aneh. Will bercerita bahwa beberapa malam lalu ada seorang pria yang Will kenal datang ke rumahnya. Sikapnya sangat aneh, mencoba memaksa masuk ke rumah. Will mencoba menutup pintu tetapi diganjal dengan kakinya. Namanya adalah Eli Phillips. Bagaimana Will kenal? Jadi dulu ayahnya Will masih hidup, sehingga dialah yang mempunyai perusahaan. Ayahnya Will mencoba untuk membeli sebuah ladang milik keluarga untuk dikembangkan menjadi properti. Si keluarga tidak mau menjual tetapi akhirnya terpepet. Mereka mau menjual ladangnya. Setelah ayahnya Will membeli ladangnya, ayahnya melakukan bundir dan putranya yaitu Eli Phillips menyalahkan ayahnya Will. Ternyata Eli pernah membuat video YouTube. Di situ dijelaskan bahwa dia pernah disiksa, diganggu, dianiaya, dirundung, dan lain sebagainya. Tom juga tersadar bahwa Eli sempat berada di rumah Summer di malam Summer dibunuh. Tom diberikan daftar orang yang dihubungi oleh Summer dalam 3 bulan ini. Summer sempat menelpon FBI untuk melaporkan kasus narkoboy. FBI memberikan Summer nomor kepolisian bagian narkoboy, tetapi Summer tidak pernah menelpon lagi. Tom dan Cleary pergi ke rumah Eli. Terlihat rumah Eli benar-benar tidak terurus. Tom ingin menginterogasi Eli tentang Summer dan Eli mau. Eli memakai bajunya. Setelah itu Cleary mengeceknya terlebih dahulu. Apakah Eli mempunyai senjata atau tidak? Takutnya ketika diinterogasi, Eli mengeluarkan senjata dan mencoba untuk menyerang. Sudah dicek dan Eli bersih. Eli menjelaskan kenapa dia berada di rumah Summer di malam Summer dibunuh. Dia ke sana karena mendengar insiden pembunuhan Summer. Dengar dari mana? Dari radio polisi. Hobi Eli dari kecil yaitu mendengarkan radio polisi. Eli mencoba untuk memberitahu siapa pelakunya. Eli berkata bahwa pelakunya adalah Will. Tom berkata bahwa ini sangat menarik. Soalnya Will pernah berkata kalau Eli pergi ke rumahnya lalu mencoba untuk mengancam. Eli berkata bahwa itu bohong. Dia tidak pernah pergi ke rumah Will, apalagi untuk mengancam. Tentu Tom dan Cleary tidak percaya dengan Eli. Lihat saja tampang Eli seperti apa. Weapons on you? No. No shit. Yep. Will Grady? Well, that's a lie. Why were you really at Whitcomb the night she was killed? You mind if we take a sample of your DNA? No. Eli mulai membawa-bawa soal masa lalu. Eli membaca artikel tentang apa yang terjadi kepada rekan Tom dulu. Jadi rekan Tom dulu dipidana karena narkoboy, perjudian, dan penyuapan. Eli memberitahu alasan apa sebenarnya dia pergi ke rumah Summer di malam Summer dibunuh. Dia pergi ke sana karena ingin melihat Will ditangkap oleh polisi. Karena katanya Will merupakan sang iblis. Bahkan bukan cuma Will saja, ibunya dan ayahnya juga merupakan makhluk iblis. Tom meminta DNA Eli, tetapi katanya Eli tidak mau diambil DNA-nya sekarang. Maka dari itu Tom memberikan kartu informasi miliknya. Jika Eli merubah pikirannya, telepon atau pergi ke alamat yang ada di kartu tersebut. Semuanya pada bertaruh siapa sebenarnya pembunuh dari Summer. Apakah suaminya, yaitu Sam Gifford? Apakah pacarnya, yaitu Will? Atau apakah Eli Phillips? Hanya Tom yang memilih Will, pacarnya Summer. Ada satu yang tidak ikut taruhan dan itu adalah kepala polisi, yaitu Marty. Jadi sekarang rencananya akan dicek di jasad Summer terdapat DNA milik siapa. Jika hal tersebut tidak membantu, rencana kedua yaitu mencari mobil Chrysler Imperial yang ada di CCTV di kota ini. Tom menyadari sesuatu.
Luka yang ada di tangan Summer seperti gigitan seseorang. Tom bersama dengan Cleary kembali menginterogasi Rene, teman dekat Summer. Kali ini Rene ingin diinterogasi tetapi tidak boleh direkam. Rene berkata bahwa walaupun Summer berpacaran dengan Will, Summer masih sering tidur, masih sering berhubungan dengan Sam Gifford. Bagaimana Rene tahu? Karena Summer pernah bercerita. Pertanyaannya, kenapa di awal Rene tidak mau diinterogasi dan sekarang mau? Karena katanya Rene dilarang oleh mantannya untuk berbicara dengan detektif. Kenapa? Karena mantannya dan Sam Gifford merupakan rekan kerja. Rekan kerja apa? Penjual narkoboy. Tom bertanya, apakah Summer terlibat dalam narkoboy? Rene berkata, tidak. Rekan ulang kejadian dimulai. Will diminta untuk mereka ulang kejadian di mana dia menemukan jasad Summer. Will pun menjelaskan. Will masuk lewat pintu depan. Setelah itu, dia melihat sepatu Summer di bawah. Will tahu kenapa Summer melepas sepatunya. Karena sedang bersih-bersih. Jika pakai sepatu, takut nanti lantainya kotor. Will memanggil Summer tetapi tidak ada jawaban. Will pergi ke atas ke kamar Summer dan disitulah Summer sudah berbaring dengan tusukan tubuh. Tetapi ternyata Summer masih hidup. Will berlutut memberikan Summer nafas buatan. Tetapi apa daya, sudah terlambat. And stopped right where you are. I try her phone, nothing. DNA sudah dicocokkan di lab dan DNA yang ditemukan di jasad Summer itu cocok dengan DNA Sam Gifford. Tom dan Cleary pergi ke kediaman Sam Gifford mencoba untuk menangkapnya. Di perjalanan, Cleary juga sudah meminta bantuan polisi. Singkatnya, Tom dan Cleary sampai, lalu setelah itu langsung menangkap Sam Gifford. Tom berkeliling dan dia menemukan sebuah wig. Wig yang warna rambutnya itu sama dengan rambut yang ditemukan di jasad Margot. Semua keadaan dalam kontrol. Tetapi tiba-tiba ini yang terjadi. Arrest warrant for you. For what? Karena insiden tersebut, Sam Gifford meninggal dunia karena tembakan dari Tom. Polisi mulai menggeledah seluruh rumah Sam Gifford. Ditemukan banyak sekali narkoboy. Ada satu bungkus narkoboy yang tertembak sehingga bocor. Maka dari itu, Wally menambalnya dengan menggunakan selotip bermotif. Cleary meminta maaf karena keteledorannya. Kenapa? Soalnya Cleary yang membawa Sam Gifford, tetapi karena teledor, Sam Gifford mengambil senjata Cleary lalu mulai menembak. Tom mulai agak sedikit trauma. Dia juga merasa agak sedikit aneh karena telah menembak dan membunuh seseorang. Bahkan tidur Tom pun jadi tidak nyenyak. Tom bangun dan melihat koran tentang kematian Sam Gifford. Tom pergi keluar kamar dan rumahnya masih belum selesai direnovasi. Tom mulai sadar, tidak ada satupun bukti yang mengarah ke Sam Gifford. Mulai dari pincang, soalnya Brenda yang merupakan seorang saksi melihat kalau pria pincang masuk ke dalam rumah Summer. Sedangkan Sam Gifford tidak pincang. Terus juga soal mobil Chrysler Imperial. Tidak ditemukan mobil Chrysler Imperial. Tom kembali ke aktivitas biasanya. Bekerja dan bermain bersama dengan partner kerjanya. Sementara Will, dia pergi ke bar dan bertemu dengan seorang wanita. Dan wanita ini katanya ingin menjadi seorang agent properti. Cocok banget, Will juga bekerja di bidang properti. Singkatnya, Will dengan wanita ini ngobrol dan nyambung. Will bahkan curhat bahwa baru-baru ini pacarnya meninggal karena dibunuh. Tetapi di sisi lain katanya Will tahu kalau pacarnya masih tidur dengan mantan suaminya yaitu Sam Gifford. Tom melihat kalau istrinya sedang berbicara dengan Peter, tukang yang merenovasi rumahnya.
dan kelihatannya Peter membuat Elia tertawa. Tentu sebagai suami, Tom merasa agak cemburu. Semenjak kejadian Sam Gifford, Tom mulai mempunyai mimpi berulang. Mimpi tersebut berisi di mana Tom berada di keramaian, seperti sebuah pesta. Tiba-tiba, orang-orang jahat datang dan menembaki semuanya. Tom menodongkan senjatanya dan mulai menembaki orang-orang jahat tersebut. Tom kembali bekerja di kantor polisi dan dia diberikan selamat oleh semua pekerja di sana karena telah menumbangkan Sam Gifford, pembunuh Summer. Walaupun diberikan selamat, Tom masih merasa sedikit bersalah karena telah membunuh seseorang. Malamnya, Tom bersama dengan Robert dan yang lainnya bermain poker. Ketika sedang asik main, tiba-tiba Robert keluar, mungkin karena penyakitnya. Wally memberikan tawaran pekerjaan sampingan kepada Tom, yaitu menjadi konsultan keamanan active duty. Timnya ada polisi, veteran militer, pokoknya orang-orang baik. Tugasnya hanyalah berdiri di depan geria tawang orang kaya. Wally menyuruh Tom untuk mempertimbangkannya. Tom melihat kalau Wally memakai jam tangan baru. Tom memujinya. Tiba-tiba Wally ingin memberikan jam tangan tersebut kepada Tom. Kenapa? Tidak tahu. Wally hanya ingin memberikannya saja. Tetapi karena itu adalah jam tangannya Wally, tentu Tom menolaknya. Setelah bermain poker, Tom dan Wally berbicara sambil minum. Tiba-tiba lewat wanita-wanita cukup seksi. Wally bertanya, Tom mau wanita yang mana? Tom berkata bahwa dia sudah menikah. Tetapi Wally berkata, terus kenapa? Tom menolak menjawab pertanyaan tersebut karena dia sudah menikah dan jatuh cinta dengan istrinya. Robert berkata bahwa dia akan merekomendasikan Tom sebuah penghargaan, yaitu Medal of Valor. Tom berkata bahwa dia tidak ingin medali karena telah membunuh orang. Robert berkata bahwa medali ini bukan karena Tom membunuh Sam Gifford, tetapi karena Tom telah menyelamatkan nyawa Cleary. Besoknya, Cleary berkata ke Tom bahwa dia akan mengikuti sarannya. Cleary akan menikahi pacarnya yang sudah dia pacari selama kurang lebih 6 tahun. Karena sudah menyelamatkan nyawanya, Cleary ingin Tom menjadi pendampingnya. Ketika sedang memberesi dokumen, jatuh satu foto. Dan foto tersebut merupakan tangannya Summer. Nah, Tom mencoba menyambungkan dua foto, tangan Summer sebelah kiri dan tangan Summer sebelah kanan. Ketika disambungkan seperti membentuk sebuah pola. Malamnya, Tom menggigit tangan Elia hanya untuk mencocokkan. Tom menyambung dua foto tangan Summer dan setelah dicocokkan ternyata benar. Di tangan Summer terdapat gigitan. Soalnya polanya sama seperti dengan gigitan di tangan Elia tadi. Tom menelepon teman polisinya yang ada di Philadelphia bernama Rick. Rick menyarankan untuk meminta pola gigitan Sam Gifford lalu cocokkan dengan yang ada di tangan Summer. Kenapa Tom tidak meminta saran teman-temannya? Karena Tom memiliki keraguan. Semenjak kejadian penembakan Sam Gifford, ada sesuatu yang agak aneh. Tom memberitahu Robert bahwa dia akan meminta pola gigitan Sam Gifford lalu mencocokkannya. Robert bertanya, apakah Tom benar-benar akan melakukan ini? Tom berkata bahwa sepertinya ini tindakan yang benar. Tom pergi ke rumah sakit dan meminta pola gigitan Sam Gifford. Setelah itu, pulang dan dia melihat bahwa Peter masih berada di sana. What do you want to do? Let me show you around. Kecurigaan Tom makin besar. Di sisi lain, Will mencoba menjual rumah dia dengan Summer. Yang mau membeli merupakan pasangan suami istri. Dan terlihat sang suami berjalan menggunakan tongkat. Anehnya ketika naik ke atas, si suami menaruh tongkatnya. Lalu berjalan seperti orang normal biasanya. Karena berfoto-foto di tempat di mana Summer dibunuh, Will mengusir mereka semua. It's inconclusive.
Hasil pencocokan gigitan sudah keluar. Katanya gigitannya kurang dalam, jadi hasil belum pasti. Terpaksa kasus pembunuhan Summer harus ditutup. Tom mulai melupakan kasus pembunuhan Summer, tetapi tiba-tiba ada aja sesuatu. Tom melihat berita di TV. Di situ diperlihatkan Wally bersama dengan timnya sedang menggerebek sebuah rumah penuh dengan narkoboy. Tom tersadar bahwa narkoboy yang disita Wally itu sama dengan narkoboy yang ada di rumah Sam Gifford. Kenapa bisa sama? Soalnya di salah satu bungkus narkoboy tersebut terdapat selotip bermotif. Jika kalian ingat, karena bungkus narkoboynya tertembak, Wally menutupnya dengan menggunakan selotip bermotif. Eli juga tersadar bahwa rumah yang digerebek oleh Wally itu merupakan tukang bangunan di perusahaan properti milik Camille. Malamnya, Tom ditelepon. Jadi, kantor perusahaan milik Camille dilempari batu oleh seseorang. Tom bersama dengan Cleary ditugaskan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Elia terbangun dari tidurnya karena sepertinya ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Elia bangun dan mencoba untuk mengeceknya. Tom pulang dan dia melihat ada kejanggalan di rumahnya. Kolam renang di sana bocor. Ternyata Elia sedang menodongkan senjatanya ke Eli Phillips. Elia mencoba untuk menembak tetapi terkena kolam renang. Tom memborgol kedua tangan Eli. Pertanyaannya, ngapain Eli pergi ke rumah Tom? Eli berkata bahwa dia mempunyai bukti yang bisa membuktikan bahwa semua keluarga Will merupakan makhluk iblis. Tom berkata bahwa Summer, pacarnya Will, ditipu oleh sebuah perusahaan bernama Whitefish. Terus juga orang yang ditangkap oleh Wally merupakan pekerja bangunan di perusahaan milik Camille. Kesimpulannya, menurut Eli, keluarga Will mencuci uang transaksi narkoboy. Eli ditangkap oleh polisi. Sebelum ditangkap, Eli berkata bahwa ayahnya melakukan bundir karena kehilangan ladang hasil jerih payahnya sendiri. Eli berkata jika Tom tidak bertindak, Tom lebih iblis dari mereka semua. Eli meninggalkan sebuah flash disk dan pertanyaannya, isi flash disk tersebut apa? You're not listening to me. Back You're here. not listening to me. From a farm that he built with his... Tom memasukkan flash disk tersebut di laptopnya. Tom membaca informasi yang benar-benar tidak dia sangka. Informasi tersebut berisi semua kontrak penjualan yang dilakukan oleh Summer. Tetapi ada hal yang benar-benar aneh. Semua properti yang Summer berhasil jual itu pada akhirnya disita oleh sebuah perusahaan bernama Whitefish. Dan setelah disita, sekarang properti tersebut dijual kembali. Supaya lebih aman, Tom membaca informasi ini di kamar mandi. Tom mulai mencatat semua properti yang Summer jual. Setelah itu, Tom melihat informasi tentang komisi. Dan ya, Summer tidak mendapatkan komisi sepeser pun. Jadi, Summer sudah berhasil menjual properti tetapi parahnya tidak mendapatkan komisi. Udah gitu, properti yang dia jual disita oleh sebuah perusahaan bernama Whitefish. Tom pergi ke data penyitaan aset sipil yang terkait kasus narkoboy. Nah, ada satu properti yang disita karena pemiliknya menyimpan narkoboy dan senjata-senjata. Sekarang properti tersebut dimiliki oleh perusahaannya ibunya Will, yaitu Camille. Tom menelepon teman polisinya yang ada di Philadelphia bernama Rick. Tom bertanya, perusahaan Whitefish sekarang gimana? Rick berkata bahwa perusahaan Whitefish sudah tidak aktif lagi. Rick hanya memiliki alamat kotak pos lama dari perusahaan ini. Dan ada kejanggalan, Rick menemukan perusahaan lain dengan kotak pos yang sama dengan perusahaan Whitefish. Dan perusahaan tersebut bernama Konsultan Keamanan Active Duty. Perusahaan milik Wally yang dimana Tom pernah sempat ditawarkan untuk bekerja sambilan di sana. Tom pergi ke penyimpanan barang bukti. Tom mencoba untuk mencari narkoba yang disita oleh Wally baru-baru ini di berita.
narkoboy milik seseorang yang bekerja sebagai tukang di perusahaan Camille. Tom mengeceknya dan di situ ada satu bungkus narkoboy milik Sam Gifford. Tom meminta narkoboy yang disita di rumah Sam Gifford. Polisi di sana berkata bahwa narkoboy yang disita di rumah Sam Gifford sudah disingkirkan oleh seseorang bernama Wally. Di sini Tom mulai sadar bahwa Wally merupakan polisi kotor. Dia selalu menangkap seseorang atas kepemilikan narkoboy yang dimana sebenarnya Wally sendiri yang menaruh narkoboy tersebut. Tom bersama dengan Elia mencoba untuk bernari. Di sana ada Peter, tukang bangunan yang sempat membuat Elia tertawa. Tom langsung ke poinnya. Tom berkata, jika dia melihat Peter dekat dengan istrinya, dia tidak akan segan-segan menembak Peter tepat di kepala. Oh shit, you're cute. Don't let me at you. Wanna go? Malamnya, Tom mendapat informasi dari teman polisi yang ada di Philadelphia. Katanya, orang yang baru-baru ini Wally tangkap, yang merupakan tukang di perusahaan Camille, bernama Rudy. Anehnya di malam Summer meninggal dunia, Rudy menelpon satu nomor sebanyak 17 kali. Nomor yang belakangnya 3586. Di sisi lain, Eli sudah keluar dari kantor polisi. Eli kembali ke rumahnya, menaruh makanan di microwave, dan tiba-tiba di belakangnya ada Will. Will berkata bahwa dia datang ke sini untuk mengambil apa yang Eli curi. Dan itu adalah flash disk yang dimana sekarang sudah berada di tangan Tom. Tiba-tiba datang seseorang dan kita tidak tahu siapa orang tersebut. I just want what you took from me. How's your mom doing? You two know each other, right? What's the difference between me and you? Kembali ke Tom. Ketika Tom sedang santai duduk di meja, datang Wally. Wally bertanya, apa perbedaannya antara kamu dan aku? Wally berkata, bicaramu manis tetapi kau salah langkah. Wally berkata seperti itu seakan-akan sedang mengancam Tom. Tetapi terlihat dari tatapannya sepertinya memang benar Wally sedang memperingatkan Tom. Tom pergi ke rumah Eli dan terlihat rumah tersebut sudah kosong. Tidak ada penghuninya. Pikiran Tom mulai kacau. Dia pergi bersama dengan Elia makan malam tetapi tidak fokus. Elia bertanya ke Tom, apakah ada yang salah? Tom berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika ingin pulang, tiba-tiba datang Will bersama dengan pacar barunya yang dia temui di bar. Pergi makan malam di restoran yang sama. Tentu, Tom berdiri. Setelah itu pergi ke Will dan menyapanya. Setelah menyapanya, Tom bersama dengan Elia pulang. I think we're finished here. Baby, you didn't even eat. Will Grady. I'm gonna go say hello. Okay. A man cave. Tom pergi bertemu dengan Will. Kenapa? Karena Tom ternyata bertanya-tanya soal properti, soalnya dia mau pindah. Lebih gilanya, rumah yang ingin dijual oleh Will ini merupakan rumah Rudy, bocah yang Wally tangkap baru-baru ini karena menyimpan narkoboy. Will pun langsung mengajak Tom masuk dan memperkenalkan rumahnya walaupun keadaan sedikit canggung. Terlihat dari sikap Will yang aneh. Sampai di atas, Tom menelpon nomor yang belakangnya 3586. Nomor yang ditelepon Rudy 17 kali di malam Summer dibunuh. Tom menelponnya dan ya, ponsel Will berbunyi. Tetapi tiba-tiba ini yang terjadi. You found it good? Yeah. Through here, got your kitchen, carpets, and start fresh. Piece of shit real estate agent. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk. Tom bermimpi bahwa dia dibunuh oleh Will. Karena Tom berpikir bahwa kasus Summer itu pelakunya adalah Will sendiri. Tom mencoba untuk melakukan tindakan yang benar.
Dia mencoba untuk memberikan flash disknya yang diberikan oleh Eli ke orang yang bisa dipercaya. Pertanyaannya, siapa orang yang bisa dipercaya? Tom dan Elia pergi ke rumah Robert untuk merayakan hari ulang tahunnya. Di sini, Tom mulai menjauhi Wally karena dia tahu bahwa Wally merupakan manusia kotor. Tentu karena merasa dihindari oleh temannya. Wally menyapa dan bertanya kepada Tom, kenapa Tom bersikap aneh? Tom berkata bahwa dia tidak menghindari Wally. Mungkin Wally saja kali yang merasa dihindari. Tom bersama dengan Robert berbicara di atas. Awalnya Tom ingin memberikan flash disknya ke Robert tetapi tidak jadi. Tom tidak percaya kepada Robert. Robert mendapat informasi bahwa sekarang sudah sah. Tom akan dianugerahi penghargaan, yaitu Medal of Valor. Bukannya bahagia terlihat dari reaksinya, Tom hanya diam saja. Tiba-tiba Wally datang ke atas. Mendengar bahwa Tom mendapat medali, Wally ingin ini dirayakan. Sementara semuanya senang-senang, Tom berkeliling. Dia berkeliling dan di garasi dia menemukan sebuah mobil. Mobil tersebut merek Chrysler Imperial tahun 90-an yang dimana pelek belakangnya tidak ada. Sama persis dengan mobil yang ditemukan di CCTV. Tiba-tiba datang Robert. Robert berkata bahwa ini mobil titipan seseorang. Robert tidak menyebutkan nama. Robert menyuruh Tom untuk lupakan kasus pembunuhan Summer. Semuanya sudah berakhir. Disinilah Tom mulai merasa najis dekat dengan teman-temannya. Karena sekarang dia tahu bahwa semua temannya merupakan polisi kotor. Bahkan Robert sendiri, pamannya Elia. Yeah, I'm storing it for someone. Let's have a good time tonight. Tom mulai gelisah. Dalam perjalanan pulang dia diberhentikan oleh polisi. Tom takut jika dia bersama dengan Elia dibunuh. Maka dari itu Tom perlahan demi perlahan mengeluarkan pistolnya. Tetapi ternyata Tom diberhentikan karena tidak berhenti di rambu stop. Tom dimintai SIM dan STNK-nya lalu setelah itu dibiarkan pergi. Di sini Elia mulai cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tom pun menjelaskan. Tom berkata bahwa pamannya Elia bersama dengan Wally dan lain-lain merupakan polisi kotor. Whitefish ternyata merupakan perusahaan milik Wally dan Will. Wally akan menyimpan narkoboy di properti yang nantinya akan disita. Kemudian Whitefish membeli properti sitaan tersebut karena properti sitaan harganya relatif lebih murah. Summer adalah agennya. Di atas kertas komisinya $70.000 tetapi dia tidak mendapatkan sepeser pun. Terus kenapa Summer dibunuh? Menurut Tom, Summer dibunuh karena dia akan melapor. Lebih parahnya, Robert yang merupakan pamannya Elia juga terlibat. Terbukti di rumah Robert terdapat mobil Chrysler Imperial tahun 90-an. Mobil yang sama yang terekam oleh CCTV. Karena berbahaya, Tom dan Elia tidak akan tidur di rumah ini. Tom ditelepon oleh Robert. Robert mengajak Tom untuk berbicara. Robert berkata bahwa semuanya ada penjelasannya. Tidak seperti yang Tom duga. Tom bertemu dengan Marty. Dari sekian banyak polisi, Tom memutuskan untuk memberikan flash disknya ke Marty. Tentu di sini Marty agak kaget. Dia tidak percaya partner-partner lamanya merupakan polisi kotor. Maka dari itu besoknya Tom bersama dengan Marty pergi ke rumah Robert. Tentu melihat kehadiran Marty, Robert agak kaget. Soalnya dia tidak berekspektasi Tom mengajak Marty. Robert mengajak mereka semua masuk. Sementara Robert membuat kopi, Marty izin ke toilet sebentar. Disinilah Robert menyuruh Tom untuk lari. Robert berkata bahwa mereka tahu semuanya. Robert berkata bahwa Tom salah memberikan Marty flash disknya. Ternyata Marty juga merupakan polisi korup. Tom percaya kepada orang yang salah. Robert pergi ke atas dan ya, dia ditembak oleh Wally.
teman dekatnya sendiri. Disinilah terjadi pertarungan. Alan. Get out of here. Go. Get out of here. Mama, take this badge off of me. Not knocking on heaven's door. What's your emergency? Orang terakhir yang berdiri adalah Tom. Wally menyuruh Tom untuk menyelesaikannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tom? Dia menelepon 911 dan melaporkan semua kejadian ini ke FBI. Tom bersama dengan Elia melanjutkan hidupnya, sementara Will ditangkap oleh FBI ketika sedang bermain golf. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.